Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Naila Aska Fatimah Suhaya, anggota tim PKL PTL SKK dari SMKN 13 Bandung, selaku moderator dan pemateri di workshop hari ini. Minggu kelima dari workshop RVL, kita sudah membahas tentang website interaktif. Kita sudah mengenali project web dengan HTML dan CSS, dasar-dasar JavaScript dan sintaks dasar JavaScript, function, objek, dan array, dan terakhir ada project web dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk workshop minggu ini, kita akan membahas tentang pengolahan tampilan website. Dengan topik PJBL dasar pengolahan tampilan website dengan HTML, CSS, JavaScript, workshop hari ini akan disampaikan oleh saya dan rekan saya dari tim RPL SMKN 13 Bandung. Sebelum kita masuk ke pematerian, saya akan menjelaskan rundown workshop hari ini. Workshop dibuka dengan pembukaan, kemudian lanjut ke penjelasan teori oleh pemateri, yaitu ada pembuatan sintaks HTML untuk mengubah tampilan, membuat sintaks CSS untuk mengubah tampilan, membuat sintaks JavaScript untuk mengubah tampilan, dan terakhir ada proyek akhir responsif SPA. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan proyek-proyek yang kami kerjakan. Lalu ada sesi tanya jawab yang berlangsung selama 15 menit dan diakhiri dengan penutupan. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke materi. Untuk materi, waktu dan tempat saya persilakan. Kalau saya dari saya di PKL tahun 15 Bandung, silakan memainkan materi. Izin saya sendiri. Jadi saya akan membuat sintaks HTML untuk mengubah tampilan. Pengantar HTML. Hypertext Markup Language berfungsi untuk membuat struktur dan konteks halaman web. Elemen HTML digunakan untuk memberikan teks, gambar, link, tabel, kolom. Itu ada struktur dasar. Untuk struktur dasar itu elemen teks, heading, hingga untuk heading itu untuk judul dan subjudul, paragraf untuk teks biasa. Judul utama ini ada paragraf pertama, subjudul paragraf kedua dengan teks-teks deskriptif. Itu untuk elemen gambar dan link. Di sini ada gambar untuk elemen itu ada image untuk link. Contohnya image search image dot itu ada alt deskripsi gambar ya. Itu ini bersihkan atau memberi nama untuk image-nya. Lalu ini ada pemanggilan ini. Lalu bisa ada elemen list, daftar urutan order list. Daftar tidak didirikan atau daftar list. Contohnya ini. Lalu di sini ada elemen form, daftar urutan order list. Itu ada bisa pemanggilan.
Lalu untuk Java tidak baru under release ini ada cara pemahaman. Lalu ini ada contohnya. Tips penggunaan HTML yang baik. Gunakan struktur yang rapi dan terorganisir. Pastikan setiap elemen memiliki penutup, pembuka, dan penutup. Tambahkan komentar untuk rekomendasi kode. Composition HTML adalah kerangka dasar dari halaman web. Elemen HTML dapat digunakan untuk membuat tampilan yang informatif. Latihan coba buat halaman sederhana dengan hanya menggunakan HTML. Saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Membuat sintak untuk mengubah tampilan. Sintak saya untuk mengubah tampilan. Pengantar CSS. CSS di style sheets adalah bahasa untuk mengatur tampilan halaman web, memisahkan antara konten HTML dan tampilan CSS, membuat halaman lebih menarik, struktur, dan responsif. Keuntungan menggunakan CSS memperindah tampilan web, konsistensi dan desain di seluruh halaman, memudahkan dikelola dan berbagi, mendukung animasi dan transisi. Sintak dasar CSS ada selector, properti dan value. Selector elemen yang diberikan gaya, properti jenis gaya, bisa warna, ukuran, margin, dan untuk value itu nilai properti tersebut, contohnya H1 paling dulu bisa judul, ini ada pemberian warnanya biru, font size nya 24 pixel atau px. Lalu selektor CSS, ini selektor elemen selektor A1 P if kelas selektor ada kelas name ID selektor ID name group selektor A1 P. Properti CSS ada warna dan background, color, font dan teks. Font size, text align, font family, tata letak. Margin, heading, dan border dan display. Kesalahan umum penulisan CSS selektor yang terlalu spesifik, tidak menggunakan eksternal CSS, tidak memanfaatkan CSS script dan text box, lupa menutup kurung. Kalau ada konstruksi, ada kunci untuk tampilan yang menarik. Gunakan eksternal CSS untuk kode yang bersih. Pelajari flexbox, strip, dan animasi untuk desain modern. Selanjutnya, ini sih ada materi selanjutnya. JavaScript. Mesin pengetahuan JavaScript, bahasa pemrograman untuk web yang dinamis, bisa mengubah konten, gaya CSS, dan perilaku halaman, membuat halaman interaktif. Lalu masih ada cara penggunaan JavaScript untuk style. Untuk mengakses elemen HTML, menggunakan get elemen by ID, query server, dan lain. Kedua, mengubah gaya elemen, mengatur properti CSS melalui elemen style. Lalu menambahkan kelas CSS dinamis, menggunakan class list, head, atau class list logo.
lalu mengakses elemen HTML dengan JavaScript. Di sini ada kode programming, constant, dokumen get, dan elemen dari ID. Ini tuh judul. Itu ada style color, ini yang mau ubah warna judul ini warna jadi warna biru. Untuk style font size ini mengubah ukuran teks, jadi ukuran teks ini jadi 30 pixel. Lalu membuat tampilan dengan JavaScript. Cara mengubah properti CSS, quotes, box, adalah query, document query selector, ini ada box. Jadi di sini box background color ini berubah menjadi red. Lalu dikasih border radius besar 10 pixel, lalu box style padding di padding besar 20 pixel. Selanjutnya menambahkan dan menghapus kelas CSS. Cons button dan dokumen query selector pada buttonnya dan klik tekan klik aktif. Lalu kesalahan dalam styling dengan JavaScript, terlalu banyak kode di elemen style, lupa menambahkan event listener, tidak menggunakan class list untuk gaya yang kompleks. JavaScript dapat mengubah tampilan dengan fleksibilitas tinggi. Gunakan class list untuk mengatur gaya yang dinamis. Eksplorasi event handling untuk interaksi yang lebih kaya. Selanjutnya akan menjelaskan proyek akhir SPM presentasi mengenai pengembangan single page application. Pendahuluan dalam presentasi ini kita akan mengevaluasi konsep dan implementasi dari single page aplikasi teknologi yang digunakan serta cara untuk membangun aplikasi responsif dan optimal. Definisi single page application. Single page application adalah jenis aplikasi web yang memuat satu halaman tunggal di mana konten dinamis berubah tanpa keharusan membuat halaman baru dari server. Pendekatan ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih halus dan responsif. Keunggulan SPA. SPA menawarkan beberapa keunggulan seperti operasi dalam pengalaman pengguna, kecepatan loading yang lebih baik, kemampuan bekerja secara offline, dan mengurangi beban server serta traffic jaringan berkat pengurangan permintaan ke server. Perbandingan dengan aplikasi tradisional. Perbedaan utama antara SPA dan aplikasi tradisional terletak pada cara pengolahan halaman. Aplikasi tradisional biasanya membuat ulang halaman sebelumnya untuk navigasi, sementara SPA tetap pada halaman yang sama dan membuat konten baru secara dinamis, menjadikan lebih cepat dan efisien. Jadi teknologi SPA. Penggunaan React.js. React.js adalah salah satu stack JavaScript paling populer untuk membangun SPA. Dengan pendekatan komponen React memudahkan pembuatan antara pengguna yang interaktif dan mudah dikontrol. Penerapan state manajemen dan life cycle method memungkinkan pengembang untuk mengontrol komponen yang efisien dalam pengembangan SPA. Framework CSS Property Styling, CSS dan Bootstrap. Dalam pengembangan SPA menggunakan framework CSS seperti Tailwind, CSS, dan Bootstrap membantu mempercepat pengembangan desain antar muka responsif.
Tailwind menyediakan kelas aktivitas untuk menciptakan desain yang fleksibel. Sementara Website menawarkan komponen yang bisa pakai dan mudah digunakan. Lalu media query dan breakpoint. Media query adalah teknik indeks yang memungkinkan aplikasi untuk beradaptasi dengan berbagai ukuran layar. Dengan menetapkan breakpoint, pengembang dapat memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik, baik di perangkat desktop maupun mobile, meningkatkan pengalaman pengguna. Struktur proyek. Folder struktur dalam proyek ini. Struktur folder yang baik dalam proyek ini sangat penting untuk menjaga keteraturan dan kemudahan pemeliharaan. Direkomendasi untuk memisahkan folder berdasarkan fitur atau komponen. Dengan folder untuk komponen, entitas, dan aset terpisah. Pendekatan ini membuat navigasi dan pengolahan kode lebih efisien serta meningkatkan kolaborasi di antara tim pengembang. Selanjutnya, komponen dalam pengembangan SPR. Komponen adalah bagian dasar dari aplikasi React yang dapat digunakan kembali. Pengembang harus fokus pada pembuatan komponen kecil dan terpisah yang bertanggung jawab untuk bagian tertentu dari React. Dengan cara ini, aplikasi menjadi lebih struktur dan lebih mudah untuk diuji serta dipelihara. Pengembangan state dengan use state dan reduce. Pengembangan state adalah kunci untuk aplikasi yang interaktif. React menyediakan hook use state untuk memperbarui state lokal dalam komponen. Namun untuk aplikasi yang lebih kompleks, reduce dapat digunakan untuk memelihara state global, sehingga semua komponen dapat mengakses dan memperbarui state secara konsisten. Routing. Penggunaan React Route. React Route adalah pustaka yang memungkinkan pengembang untuk mengelola navigasi dalam SPA dengan cara yang mudah. Pustaka ini memungkinkan untuk mendefinisikan root dalam aplikasi dan menentukan komponen yang harus dirender berdasarkan URL. Menciptakan pengembangan pengguna yang lebih sinis. Selanjutnya, navigasi antar halaman. Navigasi dalam SPA menggunakan React Route memungkinkan pengguna berpisah antar halaman tanpa membuat ulang seluruh aplikasi. Dengan menggunakan link komponen, pengembang dapat membuat navigasi yang responsif dan intuitif, mempersempit waktu dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dynamic Route dan Nested Route. Dynamic Route memungkinkan pembuatan route berdasarkan parameter yang diambil dari pengguna, yang sangat berguna untuk aplikasi yang memiliki konten yang berubah. Nested Route memungkinkan pengembang untuk membahas struktur route yang lebih kompleks dengan membuat sub halaman di dalam halaman utama, menjaga keterampilan dan keteraturan navigasi. Optimasi SPA. Lazy loading dan code splitting. Lazy loading adalah teknik untuk memungkinkan pembuatan komponen atau halaman yang hanya saat diperlukan, yang secara signifikan dapat meningkatkan waktu membuat aplikasi. Lalu untuk code splitting, di sisi lain membagi folder menjadi potongan-potongan kecil sehingga hanya bagian yang diperlukan yang dimuat pada halaman, mengoptimalkan konsumsi sumber daya. Lalu strategi SEO dalam SPA. Strategi SEO untuk SPA berbeda dari aplikasi tradisional karena konten SPA sering kali tidak tersedia hingga terpaksa dijalankan. Pengguna server side rendering atau static site generation atau SSG dengan CS bisa menjadi pilihan untuk menekan visibilitas SEO dengan menghasilkan konten yang mudah dirender.
crawler system. Lalu handling API request dengan jQuery. jQuery adalah pustaka yang sangat membantu dalam pengolahan pengambilan data dan caching dalam aplikasi REST. Dia menyediakan API yang mudah digunakan untuk mengeksekusi permintaan GET dan POST, serta menangani pengolahan state terkait data dengan efisien, meningkatkan performa dan pengalaman pengguna. Kesimpulan, pengembang single page application SPA membutuhkan pemahaman yang kuat tentang struktur aplikasi, pengolahan state, routing, dan optimasi. Dengan menggunakan teknologi dan strategi yang tepat, kita dapat menjalankan aplikasi yang responsif, serta cepat dan user friendly. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan progres proyek project. Sini ada monitoring sistem monitoring dan berbasis GPS, kamera, dan drone untuk verifikasi kerusakan. Untuk latar belakang model itu tahu mana? Di sini ada latar belakang masalah. Pemantauan manual. Pengerjaan infrastruktur masih menggunakan survei manual yang sangat memakan waktu dan tenaga di lapangan. Lokasi sulit dilacak. Seringkali presisi koordinat kesulitan sulit dicatat sehingga menghambat tim lapangan saat melakukan perbaikan. Data tersebar. Bukti foto catatan kerusakan dan lokasi sering tidak terintegrasi menyebabkan hilangnya konteks lapangan. Ujungnya inovasi dibutuhkan sistem pemantauan yang tidak hanya lebih cepat tetapi juga visualisasi secara terpusat. Mengenal Monja. Secara sederhana Monja itu mengubah data rekaman lapangan jadi informasi yang bisa langsung dipahami di dashboard. Sistem terpakai plafon monitoring infrastruktur jalan yang terpusat, lalu input visual GPS, memanfaatkan rekaman dari kamera atau GoPro yang dikaitkan dengan koordinat lokasi. Proses model YOLO mendeteksi objek dan mengidentifikasi indikasi kerusakan secara otomatis. Output dashboard mengabaikan hasil di atas peta interaktif yang mudah dibaca. Lalu sistem kerja. Pertama-tama kamera kendaraan merekam jalan dan berupa teknik koordinat secara bersamaan. Lalu algoritma YOLO memproses rekaman visual untuk mengidentifikasi indikasi kerusakan secara cepat. Lalu hasil deteksi kerusakan digabung dengan data GPS dan dikirim ke server bersama. Informasi kerusakan disajikan di kotak siap untuk dipantau dan dianalisa lebih lanjut. Itu ada fitur
Respon serta visual. Misalkan jalan dapat dilihat secara berdasar langsung berdasarkan lokasi pada otaknya. Dia lebih intuitif dan mudah dibaca daripada tagline biasa. Integrasi juga eksploitasi dan dokumentasi rekam bukti visual. Hubung langsung sangat membantu. Hubung langsung sangat membantu dalam validasi kondisi lapangan sebenarnya. Deteksi cepat mempercepat proses identifikasi kerusakan di awal sehingga mengurangi tergantinya pada pengecekan manual server. Monitoring rekam membantu pemantauan dan rekapitulasi data kondisi jalan secara mulus sangat berguna untuk prioritas tindak lanjut perbaikan. Jadi tambah mudah. Lebih cepat, proses identifikasi data dari di lapangan berjalan secara efisien berkat otomatis. Lebih struktur. Pasti data kerusakan dan lokasinya tersimpan rapi dalam satu database terpisah. Lebih visual. Pemetaan yang interaktif dan membuat titik-titik krusial mudah dikenali secara spasial, mudah dipantau, membuat proses tracing progres oleh para stakeholder terkait kapan mendukung keputusan, mengubah raw data menjadi informasi actionable untuk memperbaiki infrastruktur. Saya menyampaikan tentang apa di sini ada tentang mas berjalan secara lokal. Di sini ada dashboard utamanya. Ini saya ada hasil rekaman kondisi jalan. Ini sudah diproses untuk hasil rekaman. Ini kita misalkan dibaca ruas jalan Bayar Baru di depan stasiun tadinya ada koordinatnya sih koordinatnya. Ini ada hasil terus ada terus ada luas. Jadi ini ada halaman perlindungan survei. Ini ada di sini kita baca laporan balik hasil rekaman. Selanjutnya ada ini ada bisa baca. Kunci saya menjelaskan situ program. Di sini ada root, ini ada root.
di halaman login tadi, pertama-tama pengguna atau user buka halaman web, langsung ditunjukkan ke halaman web. Yang udah keluar sini ketika bisa memaksa bisa yang di dashboard, kalau tidak bisa mobil akan dipaksa itu wajib tidak. Itu ketika bisa sudah login, kita akan muncul teman-teman ke dashboard, lalu dari cara itu selesai itu jadi tidak. Jadi ini setiap membantu dashboard. Kebetulan kita sudah login tes dulu. Sini ada yang tadi ada di sana masalah sekian dari kematerian dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.